Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nurdin dari kelas pendidikan biologi ICP 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf unit ketiga fisiologi hewan, praktikum fisiologi hewan. Nah, sel saraf atau neuron ini adalah sel fungsional yang sangat berperan penting dalam sistem saraf. Neuron ini bekerja dengan cara menghasilkan sebuah gerakan dari impuls yang diterima. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dikatakan dengan rangsangan atau impuls itu? Nah, rangsangan atau impuls merupakan reseptor yang nantinya akan diteruskan oleh efektor dan menghasilkan sebuah gerakan. Contoh dari rangsangan atau impuls ini antara lain seperti suara, suhu, tekanan, dan berbagai macam rasa seperti asin, manis, asam, dan pahit. Nah, adapun bagaimana sih sebenarnya cara bekerja dari neuron atau sel saraf itu sendiri? Nah, berikut video yang akan menjelaskan cara kerja dari sel saraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf, bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Nah, bagian ini bertanggung jawab dengan transmisi impuls listrik dari satu saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Nah, dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ ataupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf, yang berisi nukleus, yaitu suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari isi sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin, yang membantu dalam kecepatan induksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Nah, di dalam saraf ada beberapa kabel, dan dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan sinyal listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari sel saraf satu ke sel saraf berikutnya. Nah, neurotransmitter ini akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini lahirlah nama neuron, dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan untuk mengedukasi.
Nah, itu tadi video bagaimana neuron itu atau sel saraf itu bekerja dan beberapa penjelasan mengenai struktur dari sel saraf. Kemudian sistem saraf pusat itu sebenarnya ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kedua organ ini bekerja sama dalam menghasilkan suatu gerakan, baik itu gerakan sadar maupun gerakan refleks. Di mana gerakan sadar ini terjadi ketika contohnya misalkan ketika kita ingin menulis, maka kita dengan secara sadar mengambil sebuah pensil ataupun pulpen dan sebuah buku untuk melakukan gerakan menulis. Kemudian gerakan refleksi ini adalah gerakan yang dilakukan secara tidak sadar dan dilakukan secara tiba-tiba. Contohnya misalnya ketika kita menyentuh sebuah api dan menarik tangan kita, nah itu adalah gerakan refleks yang dilakukan oleh tubuh itu sendiri. Itu tadi penjelasan mengenai saraf, mulai dari apa itu sistem saraf, apa itu sel saraf atau neuron, bagaimana cara kerjanya, bagaimana strukturnya, dan contoh dari sistem saraf pusat itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.